Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan garis serta posisinya pada bidang kartesius. Nah, sebelum masuk kita pada pokok bahasan posisi garis pada bidang kartesius, pertama-tama kita harus tahu dulu cara menggambar garis pada bidang kartesius. Nah, di sini tertulis ya, sebuah garis pada bidang kartesius dapat dibuat dengan menghubungkan dua buah titik. Jadi, untuk menggambar sebuah garis, kita harus menghubungkan dua buah titik. Itu adalah cara menggambar garis pada bidang kartesius, yaitu dengan cara menghubungkan dua buah titik. Nah, contohnya seperti berikut. Buatlah garis AB yang menghubungkan titik A yang koordinatnya 1,7 dan titik B yang koordinatnya 7,7 serta garis LM yang menghubungkan titik L dan titik M, di mana titik L koordinatnya min 6,1 dan titik M koordinatnya 7,4. Nah, kita masuk dulu yang pertama itu menggambar garis AB. Nah, untuk menggambar garis AB, kita wajib tahu titik A dan titik B-nya. Jadi nanti garisnya itu menghubungkan antara titik A dan titik B. Nah, kita gambar dulu titik A. Titik A ada di koordinat 1,7. Nah, 1,7 itu berarti X-nya 1, Y-nya 7, 1,7 berarti di sini. Ini adalah titik A. Lalu titik B-nya adalah 7, min 7, berarti X-nya 7, min 7, ya min 7 ini ya, berarti 7, min 7 berarti di sini. 7 ke bawah ya, min 7 di sini. Nah, ini adalah titik B 7, min 7. Nah, titik A sudah ada, titik B sudah ada. Tinggal kita menggambar garisnya. Caranya gimana? Menghubungkan titik A ke titik B. Nah, kita hubungkan nih dua titik yang barusan kita bikin. Nah, ini adalah garis AB menghubungkan titik A dan titik B. Atau mungkin kita masuk ke contoh kedua, yaitu kita menggambar garis LM, di mana titik L-nya itu koordinatnya min 6,1. Kita gambar dulu titik L min 6,1. Min 6, X-nya min 6, Y-nya 1. Berarti di sini. Ini adalah titik L ya. Min 6,1. Lalu M-nya adalah 7,4. Nah, X-nya 7, Y-nya 4. Nah, di sini. Ini 7,4 ya, ini titik M. Nah, kita sudah dapatkan titik L dan titik M. Sekarang kita bikin garis LM yang mana menghubungkan antara titik L dan titik M. Kita hubungkan titik L dan titik M dengan sebuah garis. Nah, maka garis ini yang barusan kita bikin adalah garis LM karena menghubungkan titik L dan titik M. Nah, itulah cara menggambar garis. Sangat mudah asalkan kita tahu garis itu menghubungkan titik apa dan titik apa, sehingga bisa kita langsung gambar garisnya. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan utama, yaitu posisi garis pada bidang kartesius. Nah, seperti apa sih posisi garis pada bidang kartesius? Sebenarnya ada dua ya, ada dua posisi garis pada bidang kartesius, yaitu yang pertama dua garis saling berpotongan dan yang kedua dua garis saling sejajar. Nah, dua garis saling berpotongan itu terdiri dari dua ya. Ada yang berpotongan secara tegak lurus dan ada yang berpotongan secara sembarang. Nah, jadi kita akan mempelajari tiga jadinya ya. Titik yang berpotongan tegak lurus, titik yang berpotongan sembarang, dan garis yang berpotongan tegak lurus, garis yang berpotongan sembarang, dan garis yang sejajar. Seperti apa sajakah garis-garis yang tegak lurus, lalu berpotongan sembarang, dan juga yang sejajar? Kita lihat contoh di sini. Nah, ini ada, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis ya. 6 garis di sini akan kita cek satu-satu mana yang tegak lurus, mana yang berpotongan sembarang, mana yang sejajar. Yang pertama dulu ya.
yang pertama kita cek dulu ada garis apa saja. Yang pertama ada garis AB nih, garis AB, lalu ada juga garis CD, ada garis EF juga, ada garis GH, ada garis RS, dan ada garis TU. Ada 6 garis ya. Nah, dari 6 garis ini kita akan mengecek satu persatu. Nah, yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus dan sembarang itu kan masuk satu jenis ya, 2 garis yang berpotongan. Nah, yang berpotongan itu gampang sekali mencarinya. Jadi garisnya itu berpotongan. Nah, contoh di sini ada berapa potong garis. Nah, kita lihat dari yang atas dulu nih. Ini pertama nih, ini ada perpotongan di sini. Lalu ini yang pertama, perpotongan pertama, ini juga perpotongan. Jadi sudah ada 2 perpotongan garis ya. Jadi garis yang berpotongan itu artinya memotong salah satu yang lain, satu dengan yang lainnya. Baru 1, 2, ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perpotongan garis di sini. Nah, dari 8 perpotongan garis di sini kita cek mana yang perpotongannya tegak lurus, mana yang perpotongannya sembarang. Nah, yang pertama dulu kita pengertiannya yang tegak lurus. Jadi untuk yang berpotongan tegak lurus artinya 2 garis itu ketika berpotongan membentuk sudut siku-siku alias 90 derajat. Sementara yang sembarang itu berpotongannya itu selain yang 90 derajat. Jadi kalau tegak lurus itu berpotongannya 90 derajat, perpotongan 2 garisnya. Kalau sembarang itu asal memotong, garisnya asal memotong. Contoh yang pertama nih, perpotongan pertama. Ini kan terlihat jelas bahwa garis AB berpotongan dengan garis EF di sini ya, di titik ini nih, di titik min 2,4. Nah, garis AB dengan garis EF berpotongannya jika kalian lihat ini kan siku-siku alias 90 derajat. Nah, ketika perpotongannya siku-siku atau 90 derajat seperti ini, maka ini garis AB dengan garis EF itu posisinya berpotongan tegak lurus. Jadi di sini tulis yang tegak lurus itu garis AB dengan EF. Nih, contoh perpotongan tegak lurus. Lalu yang kedua, setelah garis ini kan garis ini. Nah, ini kalau kita lihat ini juga berpotongan, tetapi tidak tegak lurus. Tegak lurus itu artinya membentuk siku-siku. Ini kan tidak membentuk siku-siku. Ya, kalau membentuk siku-siku seperti ini, seperti siku-siku jendela. Kalau ini kan tidak. Ini lebih ke sudut lancip. Nah, kalau sudut lancipnya ini dinamakan berpotongan sembarang. Maka ini nih, perpotongan ini kan antara garis AB dengan garis TU. Maka garis AB dengan garis TU itu berpotongan sembarang. Lalu perpotongan ketiga nih antara AB dengan RS. Kalau kita lihat juga ini AB dengan RS juga ini adalah sembarang ya, karena tidak siku-siku. Jadi setiap perpotongan garis yang tidak siku-siku itu pasti sembarang. Jadi AB dengan RS itu juga perpotongan sembarang. Lalu perpotongan ketiga ini nih, EF dengan TU, garis EF dengan TU. Nah, kalau lihat perpotongannya jelas ini perpotongan sembarang ya. EF dengan TU adalah perpotongan sembarang. Lalu setelah ini nih kita lihat antara CD dengan TU. Nah, kalau kalian lihat CD dengan TU juga perpotongannya sembarang. CD dengan TU. Nah, lalu selanjutnya CD dengan EF. Nah, CD dengan EF perpotongannya sebelah sini nih. Nah, kalian lihat ini tampak jelas bahwa ini adalah perpotongannya membentuk siku-siku ya. Di sini siku-siku. Kalau berpotongan siku-siku pasti posisinya ini tegak lurus. Jadi garis CD dengan garis EF itu tegak lurus. CD dengan EF itu pasti tegak lurus gambar ya. Lalu selanjutnya perpotongan selanjutnya adalah CD dengan RS.
Nah, CD dengan RS perpotongannya di sini nih. Kelihatan di sini jelas CD dengan RS itu adalah sembarang. Yang terakhir adalah RS dengan EF. Nah, di sini perpotongannya juga bisa kalian lihat, ini jelas sekali sembarang ya, karena tidak siku-siku. Berarti EF dengan RS juga adalah sembarang. EF dengan RS. Jadi dari 8 perpotongan garis di sini ternyata ada 2 yang tegak lurus dan ada 6 yang sembarang. Yang tegak lurus itu seperti ini nih, AB dengan EF, juga CD dengan EF ini tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat alias siku-siku. Sisanya yang 6 adalah sembarang karena perpotongannya tidak siku-siku. Selanjutnya kita menentukan posisi garis yang 2 garis yang sejajar. Seperti apa sih yang sejajar? Yang sejajar itu artinya 2 garis itu tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Contoh ya, garis yang tidak mungkin berpotongan itu adalah garis AB dengan CD. Nah, ini kan AB kalau diperpanjang ke sana atau CD ke sini, atau AB perpanjang ke kanan atau AB perpanjang ke kiri dan CD pun diperpanjang, mau sampai dimanapun perpanjangannya pasti tidak akan ketemu. Nah, 2 garis yang seperti ini posisinya yaitu sejajar ya. Jadi 2 garis sejajar itu adalah 2 garis yang tidak mungkin berpotongan. Nah, contohnya adalah AB dengan CD. AB dengan CD itu adalah contoh garis yang sejajar. Ada lagi yang lain? Ada lagi EF. Kalau F kira-kira dengan apa nih? Tidak akan berpotongan. Ya, benar, dengan GH. Jadi yang sejajar lagi adalah EF dengan GH. Ada lagi yang lain yaitu RS. Ya, RS ini tidak mungkin berpotongan dengan TU ya. Karena keduanya walaupun nanti diperpanjang, ini tidak akan pernah berpotongan karena jaraknya selalu sama ya. Jadi 2 garis yang sejajar itu jaraknya selalu sama, alias tidak akan berpotongan. Jadi yang terakhir adalah RS dengan TU. Ini adalah 2 garis yang sejajar. Nah, itu dia contoh-contoh posisi 2 garis pada bidang kartesius. Nah, silahkan kalian pelajari lebih lanjut baik-baik materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.